Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala muluk nijamati wassalatu wassalamu ala asrofil wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Widya Gama Malang, yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Malang, yang terhormat Bapak Insinyur Sudiono MP, tim dari PMP Universitas Widya Gama Malang. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, yaitu dalam acara Universitas Widya Gama Malang Sonjo Deso. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk susunan acara pada siang hari ini yaitu pertama sambutan Kepala Desa Mulyajo yang akan disampaikan oleh Bapak Rokim. Kemudian sambutan Rektor Universitas Widya Gama Malang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Tugas Sujianto STMT, yang akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan produk-produk UMKM yang ada di Desa Mulyajo. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kehadiran Tuhan Yang Maha Esa supaya nanti selalu mendapatkan petunjuk darinya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk acara pertama yaitu sambutan Kepala Desa Mulyajo kepada Bapak Roki Bangku dan Tempat, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan selamat datang Bapak Rektor Universitas Widya Gama, yang saya hormati Ibu Dekan Widya Gama, Bu Anah, yang saya hormati Bapak Sudiono. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Ibu undangan yang kami hormati, patut kita syukuri bahwasanya pada siang hari ini kita bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Rektor Universitas Widya Gama, yang mana beliau nanti akan memberikan peluang-peluang yang harus kita dapatkan manakala nanti kita selesai acara ini bisa ditindaklanjuti. Kami atas nama Kepala Desa Mulyajo mengucapkan syukur alhamdulillah desa kami dikunjungi dalam kemasan Sonjo Deso Pakak TV bersama Kampus Widya Gama Malang, yang nanti akan membawa dampak positif kepada masyarakat Desa Mulyajo umumnya. Bagi masyarakat yang mempunyai skill masing-masing nanti bisa mendapatkan ilmu, baik bagaimana cara membuat produk, bagaimana cara mengemas, bagaimana cara marketingnya, agar nanti masyarakat Desa Mulyajo perekonomiannya bisa tercapai, tercukupi segala kebutuhannya. Itu harapan kami ke depan. Yang patut kita banggakan juga Bapak Rektor, kami mohon maaf yang manakala dalam menyambut ada kekurangan di sana sini, jenengan harus memaklumi karena kami baru memimpin kurang lebih 8 bulan Bapak. Syukur alhamdulillah perkembangan sampai hari ini yang tadi kita sudah sampaikan lewat talkshow, adanya usaha-usaha yang bisa kita kemas, diantaranya badan usaha milik desa yang sudah berdiri. Ini masih berdiri sekitar 8 bulan yang lalu, sudah terisi dan sudah ada aktivitas sampai hari ini. Saya juga berharap nanti ke depan BUMDes ini bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat Desa Mulyajo yang bisa mengcover segala kebutuhan sembakonya,
nanti semua akan bisa didapat di BUMDes kami. Terlepas dari itu, potensi yang ada di desa kami yang pertama ada potensi alam, ada bukit yang kita lihat di sebelah selatan Bapak Rektor, itu kalau kita kembangkan nanti yang jelas akan mendapatkan pendapatan besar bagi masyarakat Desa Mulyoharjo yang nanti bisa mendapat bisa mengkaryakan masyarakat Desa Mulyoharjo. Itu mudah-mudahan nanti kedatangan panjenengan di Desa Mulyoharjo senantiasa mendapatkan, kami berharap penuh bimbing kami, berikan konsep kami agar Desa Mulyoharjo bisa berkembang seperti desa-desa yang lain. Kami yakin dan percaya bekerja sama dengan masyarakat yang ada, insya Allah Desa Mulyoharjo akan bangkit menjadi desa wisata, desa yang berdaya saing dengan desa-desa yang lain. Itu aja sambutan dari kami. Atas kurangnya kami mohon maaf. Saya kiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Desa Mulyoharjo, Bapak Nokim. Untuk acara kedua yaitu sambutan Bapak Rektor Universitas Widya Agama Malang, Bapak Dr. Agus Duga Sujianto SDMT. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mulyoharjo, Bapak Rokim, Pak ya. Kemudian Pak Carik atau Pak Sekdes, dan yang saya banggakan ini Bapak Ibu ataupun adik-adik Karang Taruna yang sudah bergabung dalam BUMDesnya Desa Mulyoharjo. Kemudian dari Widya Agama mungkin saya juga perlu perkenalkan, ada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, ada Ibu Dr. Ana Sopana ya. Kemudian di sebelah Bu Ana Sopana ada Bapak Insinyur Sudiono. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini walaupun dalam era normal baru ya, atau new normal gitu ya, karena di Malang Raya itu mulai tanggal 1 Juni 2020 itu Bapak ya. Jadi ini perlu kita patut syukuri, hampir berjalan 4 bulan kita harus bersahabat dengan COVID-19 ya. Kemudian yang kedua, marilah kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dalam dinul Islam. Bapak Kades dan hadirin semuanya, ini saya ucapkan terima kasih karena Universitas Agama Malang sudah diterima di Desa Mulyoharjo ini dengan baik, karena kami paham bahwa ini karena jam kerja ya. Jadi mohon maaf kalau kami mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya, tetapi semata-mata ini hanya untuk silaturahim. Kita bagaimana bersama-sama dari hubungan silaturahim ini nanti baik dari Universitas Agama Malang maupun dari Desa Mulyoharjo ini kita saling bersinergis ya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih karena kami sudah diterima, Bapak dan Ibu semua hadirin. Ini adalah desa yang kedua yang kami lakukan Sondo Deso ya Bu ya. Jadi minggu lalu kita di Desa Sumber Porong dan alhamdulillah kita minggu ini ada di Desa Mulyoharjo. Saya cukup gembira dan cukup surprise ya Pak Kades, karena begitu saya datang saya melihat ada satu aura yang sangat bagus sekali di desa ini. Karena baru kesan pertama saya begitu masuk di desa ini,
sudah melihat pendoponya yang begitu megah ya, dengan arsitek Jawa ya yang begitu bagus, sehingga ini menunjukkan bahwa saya melihat sepintas kemakmuran di sini sangat begitu baik ya Pak. Nah ini terbukti lagi dengan ini Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang tergabung dalam BUMDes ini sudah mengeluarkan karyanya Pak ya. Dan tadi Pak Kadis matur kalau ini diundang semua malah balai desanya nggak cukup ya Pak ya. Nah ini sangat surprise buat kami gitu ya Ibu Bapak ya. Nah untuk itu kami di Unes Widyagama Malang punya 4 fakultas ya, ada Pascasarjana juga. Kebetulan fakultasnya ini kalau kita nanti bermitra sangat lengkap Ibu Bapak. Kita ada, kebetulan saya dari Fakultas Teknik ya, dari Teknik Sipil, kemudian Bu Dekan Fakultas Ekonomi otomatis dari Ekonomi, beliau dari Prodi Akuntansi ya. Kemudian Pak Sudiono, beliau insinyur pertanian. Cuman ada satu yang fakultas yang belum bisa gabung, yaitu Fakultas Hukum. Tetapi ternyata beliau, Pak Dekan Fakultas Hukum itu temannya Pak Kades. Karena beliau adalah Pak Dr. Purnawan ini Ketua Walhinya Jawa Timur ya Pak ya. Nah ini, jadi sudah lengkap. Jadi berbicara BUMDes Pak, ini nanti 4 fakultas ini mau diajak mitra yang mana saja, kami siap untuk bermitra. Jadi sharing, bukan kita datang kemudian karena di sana tempatnya kita memproses anak bangsa menjadi sarjana, menjadi magister gitu Pak ya. Tidak, tetapi kita sharing karena saya melihat semua produknya sudah lengkap di sini, sehingga harapan ini yang nanti bagaimana Unes Widyagama Malang bisa sharing tentang keilmuannya ataupun pendampingan gitu Pak ya. Kemudian dari teman-teman di Desa Mulyo Arjo ini bila punya berbagai macam tentang produk-produk BUMDes dan termasuk tadi tentang wisata alam Pak ya. Jadi ini nanti kita bisa saling bersinergis karena memang terakhir 2 tahun ini kita berada di desa di dekat Gunung Kawi semua Pak, dan yang terbaru di dekatnya arah dari Pakis ya, Pakis Aji Pak ya, itu kita masuk dapat satu desa yang punyanya Gunung Kawi, itu seperti bukit yang di selatan Pak, itu dikembangkan untuk wisata trekking Pak ya. Jadi ini mungkin nanti kalau kita melihat teman-teman mahasiswa, ini mahasiswa aja udah terlibat di sana Pak, kemudian membina BUMDesnya Pak ya, baik itu tentang aturan-aturannya, perdesnya, kemudian untuk pembuatan produksinya gitu Pak dari BUMDes tersebut. Jadi ini akan kami lakukan karena kami juga punya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang memang seorang dosen itu mempunyai tugas adalah yang namanya Tridharma perguruan tinggi Pak. Nah Tridharma yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat. Jadi dosen kalau tidak melakukan pengabdian masyarakat maka dia bukan seorang dosen karena dia belum melaksanakan Tridharma perguruan tinggi tadi secara sempurna atau secara kafah gitu ya Pak ya. Jadi ini mohon kepada Bapak Ibu, Pak Kades dan perangkat yang lainnya, kalau nanti punya katakan rencana master plan dan sebagainya ya, bahkan termasuk kalau nanti menjelang Musrembang Des gitu ya Pak ya, karena kami beberapa tahun ini kami juga membina di plot oleh Bapeda Kota Malang, di Kabupaten Malang. Kebetulan kami dapat di Kecamatan Tirtoyudo, ada 11 desa di sana Pak, kita yang membantu, memfasilitasi dari desa-desa tadi bermusyawarah pembangunannya untuk dana desa 1M tadi Pak ya. Jadi insya Allah kami siap, apalagi Pak Kades sangat dekat dengan Pak Dekan Fakultas Hukum. Jadi
kalau nanti termasuk penyuluhan Pak, ada penyuluhan tentang hukum, tentang hal-hal yang lainnya yang perlu diseringkan, bukan hanya hukum, mungkin ada teknologi apa Pak, ya jadi kami siap untuk melakukan sharing gitu ya. Intinya kami berterima kasih karena kami juga dari dosen akhirnya punya tempat untuk melakukan pengabdian kami Pak. Jadi mohon nanti kalau kita sudah bermitra Pak Kades dan Bapak Ibu semuanya tidak usah sungkan-sungkan ya. Dan saya minta kalau ke Blimbing tepatnya di Jalan Borobudur setelah Pasar Blimbing itu, mohon Bapak Ibu kalau memang punya perjalanan ke sana boleh mampir di kampus ya Pak ya. Nanti nemu Ibu Ana nanti pasti enak Pak ya, diajak di mana aja di kampus kami ya Ibu Bapak ya. Jadi itu kemudian yang terakhir Ibu Bapak, ini di Unit Studi Agama Malang kebetulan kami juga ini banyak mahasiswa kami yang memang belum begitu beruntung di bidang perekonomiannya. Kami ada 3 beasiswa yang tetap setiap tahun sejak Widya Agama berdiri. Yang pertama itu ada beasiswa bidik misi. Ini Ibu Bapak kalau putra putri atau bahkan mungkin di sini ada teman-teman Karang Taruna yang pendidikan terakhirnya masih SMA, SMK atau Madrasah Aliyah, ingin melanjutkan boleh. Kebetulan kami ada 3 beasiswa ya. Yang pertama tadi bidik misi. Ini dimana kalau kita kuliah ini sampai kita lulus tidak perlu bayar SPP, dan ada plusnya lagi, setiap bulan kita akan dapat biaya uang saku dari pemerintah langsung di nomor rekening mahasiswa tadi, tidak pernah masuk ke Widya Agama dulu, langsung ke rekeningnya yang bersangkutan yang kuliah tadi, itu sebesar 750 per bulan. Selama kalau dia S1 berarti 4 tahun Pak. Kuliahnya gratis, dapat saku lagi. Nah ini, jadi boleh ikut. Kebetulan di Widya Agama sekarang baru pendaftaran gelombang kedua. Jadi sampai akhir Juni ini gelombang 2, nanti mulai 1 Juli sampai 31 Agustus itu gelombang ketiga atau gelombang terakhir. Jadi silakan dari masyarakat di sini termasuk putra putrinya boleh menggunakan kesempatan beasiswa ini ya Pak ya. Boleh. Bahkan ini untuk supaya diketahui di Desa Porong, Sumber Porong, ibu kepala desanya langsung daftar sebagai mahasiswa, bingung karena kita beri beasiswa pasca ya Pak ya. Itu ada 2 prodi ya, magister hukum atau magister manajemen. Beliau bingung, kan tidak mungkin kuliah langsung 2 ya. Nah, beliau sudah terdaftar minggu lalu menjadi mahasiswa Widya Agama di Pasca Sarjana. Mungkin ke MH kami sarankan karena sedang melakukan pemerintahan desa ya Pak ya. Jadi biar nanti kalau buat perdes, membuat bumdes dan sebagainya, termasuk aturan-aturan yang lain, beliaunya lebih mumpuni gitu ya. Tapi kalau MM kan lebih ke manajemen, ke perekonomian Pak ya. Kalau Pak Kades mau jurusan apa Pak? MM atau MH Pak? MM. Alhamdulillah, berarti lengkap. Jadi kepala desa di Sumber Porong masuk MH. Hari ini Bapak Kepala Desa Mulyo Arjo ya masuk di MM. S1 atau S2? S1. Masih S1. Oh S1 yang manajemen tidak apa-apa. Jadi ini terima kasih Pak. Jadi itu Ibu Bapak, saya lanjutkan ya. Untuk beasiswa yang kedua ini sebentar. Yang beasiswa bidik misi ini untuk tahun 2020 karena ada COVID, ini diganti dengan namanya Kartu Indonesia Pintar. Jadi kalau putra putri Ibu Bapak, termasuk Ibu Bapak, putra putrinya ini punya KIP, itu langsung boleh didaftarkan. Jadi tidak perlu proses seperti yang bidik misi. Jadi ini boleh. Jadi penggantinya tahun ini bidik misi itu diganti dengan manakala masyarakat punya Kartu Indonesia Pintar,
maka kalau dia mendaftar kuliah dan dia lolos seleksi, diterima, maka perlakuannya sama seperti bidik misi tadi. Kemudian yang kedua ada beasiswa unggul mulia. Nah ini diberikan oleh Universitas Widyagama Malang. Ini hampir sama dengan pemerintah. Jadi sampai lulus tanpa tidak perlu bayar SPP, tetapi tidak diberi uang saku karena ini kan mandiri dari universitas memberi ya Pak ya. Jadi seperti itu, uang sakunya nyari sendiri, artinya mandiri gitu lagi Bapak. Tapi sudah nggak perlu mikir kalau dia kuliah S1 4 tahun seperti insya Allah Pak Kades ya, kan S1 manajemen itu kan 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu tidak perlu bayar SPP. Tetapi untuk kalau dia dari Lawang sini mau kuliah kemudian beli buku, itu mandiri. Tetapi kalau yang bidik misi penggantinya adalah KIP, itu selain bebas biaya kuliah, dia dapat uang saku Pak. 750 itu ya sebulan, silakan, harus cukup, mau cukup atau tidak cukup. Tapi kan ada orang tuanya Pak ya, mungkin orang tuanya bantu lagi gitu ya. Lah yang ketiga itu ada namanya beasiswa bebas SPP 2 semester Ibu Bapak. Jadi kita coba dulu buat yang mau kuliah nggak lolos dari KIP-nya, nggak lolos unggul mulia, maka kita ada bebas SPP 2 semester atau 1 tahun dulu. Lah nanti kalau semester 3 gimana, ada ongoing, termasuk ongoing bidik misi itu untuk mahasiswa lama ada Pak ya. Jadi kalau semester 2 beasiswanya habis, maka dia bisa ongoing bidik misi. Tetapi sekarang pakai kartu Indonesia Pintar aja. Nanti berarti beasiswanya uang sakunya mulai semester 3 kalau dia dapat bidik misi atau keep ongoing gitu Pak ya. Nah ini yang kami maksud, 3 beasiswa ini mohon Ibu Bapak bisa menggunakan manakala ada putra putrinya atau saudaranya yang memang tahun ini lulus SMA, SMK, Madrasah Aliyah Ibu Bapak ya. Jadi mohon, kami ada 15 prodi ya. Jadi kalau seperti di tempatnya Bu Ana, Fakultas Ekonomi itu ada 3 prodi. Ada akuntansi tempatnya Bu Ana lah, nanti ada manajemen yang insya Allah Pak Kadis akan kuliah ya. Kemudian ada D3 keuangan dan perbankan syariah gitu ya. Nah, di tempat saya di Fakultas Teknik ada 6 prodi, saya sendiri dari teknik sipil, kemudian ada teknik mesin, teknik informatika, teknik elektro, kemudian teknik industri, dan ada 1 vokasi yaitu D3 otomotif. Jadi kalau D3 otomotif ini setelah kuliah ya lebih banyak prakteknya kalau vokasi ini ya Pak ya. Kemudian di tempatnya Pak Diono, Fakultas Pertanian itu ada prodi teknologi hasil pertanian. Jadi katakan di sini misalnya ada potensi buah apa gitu Pak ya. Itu kan tidak, kalau dijual dalam bentuk buah mungkin harganya murah ya. Sehingga ada pengolahan pasca panen setelah dipetik, termasuk padi ya, pasca panen lah itu di tempatnya Pak Sudiono karena dia teknologi hasil pertanian. Jadi mau dimodifikasi yang tadi hasil panen itu dalam bentuk apa saja, itu nanti kebetulan beliau kaprodinya Pak, beliau ketua jurusannya ya, jadi nanti boleh ke sana. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak ini BUMDes itu ada yang namanya jurusan agribisnis. Jadi bagaimana kita memasarkan, termasuk setelah ini diolah BUMDesnya, maka kita ada yang pemasaran sekarang kalau manual kan ketinggalan Pak ya. Yang sekarang kan pemasarannya model online ya. Nah itu boleh masuk di agribisnis Pak. Dan yang ketiga di Fakultas Pertanian ada agroteknologi. Jadi ini perpaduan antara dia bisa mengembangkan varietas, bisa mengembangkan katakan teknologi. Katakan kalau ada apelnya mau yang lebih warnanya tidak harus hijau, harus merah gitu bisa. Dia model silang, model penyuntikan dan sebagainya lah, ini belajarnya di agroteknologi. Kemudian di tempatnya Pak Kurnawan tadi
Kebetulan dia Fakultas Hukum, ada hanya satu prodi yaitu ilmu hukum. Tetapi konsentrasinya banyak Pak dan Ibu. Jadi ada pidana, ada tata negara ya, dan termasuk advokat itu banyak alumni Fakultas Hukum Widya Agama ya. Jadi mohon ini info ini kita saling bersinergis. Jadi apabila di masyarakat Desa Mulyoarjo ini butuh bersharing dengan prodi-prodi yang tadi sudah saya sebutkan, kami dengan tangan terbuka siap untuk datang ke Mulyoarjo ataupun Bapak Ibu bisa berkonsultasi ke kampus. Kami sangat terbuka gitu ya Bu Bapak. Karena tadi yang saya maksud seorang dosen harus melaksanakan yang namanya Tridharma perguruan tinggi, di mana dharma yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat. Dan ini setiap semester kami diperiksa Pak, harus ada bukti kinerja dari Kemendikbud. Jadi ada pengisian yang namanya LDK, LKD dan KKD dosen. Jadi lembar kinerja dosen dan kontrak kerja dosen. Itu setiap per 6 bulan. Kalau dosen tidak mengisi tersebut, ya otomatis dia tidak dapat tunjangan Pak. Jadi mohon, makanya semua dosen di seluruh Indonesia, kalau yang sudah serdos, pasti dia akan melakukan pengabdian masyarakat. Lainnya alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Desa Mulyoarjo. Jadi ini menyebabkan nanti para dosen kami pasti akan ada yang senang dan sangat nanti keterusan ada di Mulyoarjo ini. Jadi ini karena saya lihat tadi memang kesan pertama begitu masuk di sini sangat makmur seperti itu Pak, desa di Mulyoarjo ini ya. Jadi ini Bu Bapak info yang bisa kami berikan. Intinya kami sangat berbahagia, sangat bergembira karena pada siang hari ini kita bisa bermitra dengan Desa Mulyoarjo Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Widya Agama Malang, Bapak Dr. Agus Tugas Sujianto STMT. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim dari Universitas Widya Agama Malang, Ibu Dr. Ana Supana SE MSI AKCH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widya Agama Malang. Mudah-mudahan pada siang hari ini, pertemuan kali ini, kita semua diberi berkah oleh Allah Taala sehingga apa yang kita cita-citakan menjadi terkabul. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama pemerintahan Desa Mulyoarjo sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang terakhir yaitu pemberian cindera mata dari Universitas Widya Agama Malang kepada Bapak Kepala Desa Mulyoarjo. Kita lihat ke sana. Ayo Pak, sini Pak. Terima kasih Pak ya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Kami selaku pembicara ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh loh ke Pak Rektor, mumpung beliaunya ada. Ini sesi yang terakhir, monggo dari peserta UMKM Desa Mulyoarjo
ada hal-hal apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Dekan, Bapak Rektor dan Ibu Dekan? Waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Bu. Mungkin dari Bapak Ibu. Itu tadi ada Bu. Oh iya. Barangkali mumpung masih ada rektor dulu. Dan cuacanya cerah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sunaryati, selaku KM dari produk Umi. Saya mewakili dari BPPP juga, dari BPPP Pertanian Ketindak. Saya salah satu peserta magang dari BPPP mengembangkan hasil pelatihan. Jadi produk saya ini mulai magang itu tahun 2016, kemudian resep yang ada saya kembangkan selama 1,5 tahun. Hasilnya ini sudah ada izin IRT, hak merek, izin nutrisi, halal, BPOM dalam proses pengurusan, dan saya juga mempunyai pusat pelatihan pertanian Perdesaan Swadaya. Dan saya beberapa hari yang lalu itu konsultasi dengan Bapak Kades. Kami dari P4S ini akan mengajak teman-teman UKM, mengajak beberapa teman UKM atau semuanya lah yang ada di Desa Mulyarejo ini untuk mengurus hak merek. Karena dari beberapa teman itu saya lihat produknya sudah bagus, tapi mereknya itu yang belum terdaftar. Ini kan sayang sekali, jadi kita tidak bisa untuk menjual keluar. Jadi ini yang saya Bapak Kades. Kemudian untuk Bapak Rektor dan Ibu Dekan, saya minta tolonglah untuk membimbing kami, terutama yang dari Karang Taruna ini untuk IT-nya. Jadi nanti kami bisa berembuk dengan Pak Kades. Itu karena Pak, saya itu karena sudah usianya lanjut seperti ini, gaptek sekali saya itu tidak bisa ya. Jadi mohon bimbingannya. Kemudian yang kedua tadi ada Bank Syariah. Kebetulan di desa kami ini ada koperasi dan simpan pinjam dari PKK. Bagaimana kalau kami itu diberi arahan atau dididik untuk yang syariah, walaupun tidak sepenuhnya syariah, katakanlah abu-abu lah, walaupun diikuti tapi abu-abu dari kami. Untuk bimbingannya bagaimana supaya kami bisa ke semi syariah walaupun tidak sepenuhnya. Saya kira itu saja Pak usulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahkan kepada Ibu Bu Suwarni ya? Ibu Sunaryati. Sunaryati. Ya, disimpan dulu Pak Dosen ya. Kita buka pertanyaan yang kedua. Monggo yang ini dari pengusaha telur asin yang ada di Desa Mulyarejo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dekan Pak Universitas, Rektor. Bapak Ini Rektor yang Bu Desa. Universitas Tiga Agama. J. Ini pertanyaan saya yang pertama, apakah di kampus Tiga Agama punya semacam lembaga pusat studi untuk UMKM, Pak? Terus yang kedua, ini informasi saya sebagai warga Desa Mulyarejo bahwa Mulyarejo itu punya penghasilan utama itu beras. Beras yang notabene di Lawang ini mungkin mencapai 20% dari produksi beras di Kecamatan Lawang. Mungkin dari kampus Tiga Agama punya mungkin inovasi untuk mengembangkan produksi beras yang ada di Mulyarejo. Mungkin
berminat untuk bekerja sama memproduksi tepung dan mungkin makanan yang berbasiskan beras yang kami harapkan nanti bisa menjadi produk utama Mulyarjo. Demikian Pak pertanyaan saya. Saya perkenalkan, nama saya Karyanto dari RW 3 14 Mulyarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir mungkin ini dari pengusaha kerupuk ini khas Desa Mulyarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rita dari TKT Bana Perkasa. Jadi di sini produksi yang saya kembangkan yaitu kerupuk. Jadi dulu awalnya kami hanya punya kerupuk uyel. Kerupuk uyel itu bundar. Terus kami kembangkan menjadi kerupuk Cassandra yang kotak. Terus ada kerupuk sebelah yang biasanya kita pakai untuk snack. Jadi ini khusus snack, bukan untuk kerupuk yang digoreng bukan gitu. Jadi untuk snack yang pedas-pedas itu khusus. Di sini yang ingin saya sharingkan mengenai teknik. Jadi di fakultas teknik biasanya kan tentang mesin ya. Nah, kami banyak ini mengalami kendala di mesin. Di mesin cetak ataupun di mesin oven. Nah, yang kami bisa sharingkan, jadi gini, mungkin bisa untuk kerjasama untuk PKL atau magang. Nah, mungkin Bapak bersedia, terus itu untuk kita bisa dari mahasiswa mana bisa magang di kita, itu apa kita ada biaya atau gimana? Ada tambahan? Intinya gini Pak, kualitas kerupuk itu untuk saat ini ditentukan dari panasnya matahari. Kita kesulitan ketika ada musim hujan. Ketika musim hujan itu produksi kita berkurang dan kita membutuhkan yang semacam oven. Sebenarnya sampai saat ini kita sudah memakai oven Pak. Cuma ovennya itu kerjanya kurang maksimal. Mungkin yang saya harapkan mungkin ada masukan dari teknis Widyagama bagaimana pengoptimalan dari oven yang sudah kita pakai. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada tiga penanya tadi. Monggo Pak Dekan, kita cukup tiga penanya nih, nanti akan dijawab oleh Pak Rektor dan Ibu Dekan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibu dan Bapak, terima kasih atas umpan baliknya yang begitu bagus ya. Untuk yang pertama ke Ibu Sunaryati ya. Jadi gini Bu, untuk masalah daripada untuk informatika ya, jadi kami siap membantu. Kebetulan di jurusan informatika itu memang semua tentang teknologi informasi sudah berbasis digital semua Ibu, termasuk kuliahnya sekarang gara-gara COVID-19 ini daring. Kalau Ibu malah ini kalau ke kampus enak karena tidak akan pernah melihat mahasiswa, karena semuanya nanti mungkin ketemu dengan dosen, dengan karyawan saja gitu Bapak ya. Jadi kita akan bisa bantu Ibu yang untuk tentang draftingnya tadi. Kebetulan di LPPM kami ini satu rujukan di perguruan tinggi di Kota Malang dan dari UKM dan sebagainya, itu yang mau merek dagang, bahkan kemudian ke HKI, paten dan sebagainya. Kami di LPPM itu memang sudah punya sentra HKI, hak kekayaan intelektual Ibu Bapak. Jadi salah satunya yang dipercaya itu adalah di LPPM Universitas Widyagama Malang. Ngurusnya cepat, bahkan sampai keluar
dari Kemenkumham dari Jakarta itu tidak sampai setengah jam karena kita sudah berbasis online. Jadi begitu mana yang mau diberikan izin merek dagangnya dan sebagainya sampai ke paten itu yang penting materinya sudah siap ya. Kemudian kita upload itu, terus kemudian pembayaran untuk tadi pengurusan itu cuma 500.000 ya, itu langsung ditransfer ke, begitu sertifikat itu mau keluar itu kan dari sana menghubungi untuk transfer biaya tadi. Jadi nah, insya Allah kami bisa melakukan itu, apalagi kebetulan itu ada di Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat ya Bu. Kemudian yang kedua tadi, nah, kalau masalah yang D3 perbankan, ada untuk syariah, ini nanti Bu Ana ya yang menjawab, karena kebetulan ada prodi itu ada di Bu Ana, nanti lebih dalam kalau menjawabnya ya, karena saya orang teknik ya. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Karyanto Pak ya, untuk padi ya, kebetulan gini, di Widyagama, jadi kakak dari Pak Sudiono ini salah satu profesor di Widyagama, dulu ketua atau kepala LPPM. Beliau sedang mengembangkan satu beras yang berbeda, namanya beras organik atau beras analog gitu ya. Jadi kandungan gulanya itu atau glukosanya itu sedikit. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi itu tidak takut dengan yang namanya diabetes dan sebagainya. Lah ini sudah sampai ke arah mendapatkan merek dagang, bahkan pengurusan paten ya Pak Diono gitu. Lah apalagi nanti Pak Karyanto. Jadi kalau tentang kemudian berasnya kemudian mau dibuat produk tepung dan sebagainya, insya Allah pakar-pakarnya di pertanian itu sangat banyak. Salah satunya ya Pak Diono ya. Jadi nanti kita yang penting tadi bila ini kita sudah bermitra, silakan Pak, boleh Bapak ke kampus untuk pendahuluan atau kami pun nanti dihubungi, nanti LPPM akan menunjuk, akan turun ke sini. Oh misalnya ini tentang beras, tentang makanan ya, tentang produk-produk makanan gitu. Nanti otomatis LPPM menurunkan pakar-pakarnya yang di bidang makanan, khususnya teman-teman dari pertanian tadi gitu ya Pak. Tidak usah sungkan Pak. Yang namanya kita tadi yang saya sampaikan, kita harus melakukan dharma yang ketiga. Kalau tidak, kita bisa di blacklist sebagai seorang dosen ya Pak ya. Tidak usah sungkan Pak. Nanti kalau ada tambahan, kebetulan beras itu dan macam-macam produk tepung dan sebagainya, kebetulan Pak Diono ini ketua jurusan teknologi hasil pertanian, nanti bisa ditambahkan sedikit ya Pak Diono. Kemudian dari Mbak Ita untuk mesin ya bisa, kebetulan sama juga dengan kemarin Prof Kamto dengan Pak Dion, itu kita mengembangkan ada satu oven, tidak perlu kalau lagi musim hujan, tidak seperti ini ada matahari, tidak usah khawatir. Jadi kita sudah mengembangkan oven itu untuk di pengusaha yang jagung itu Pak, apa itu yang nanti bisa ditambahkan. Jadi ovennya cukup di dalam ruangan aja, jadi sudah tidak tergantung matahari Ibu. Dan saya juga sudah mengembangkan di sana, itu di perusahaan keripik tempe di sana ya. Jadi kalau kita katakan hujan, setelah tempe itu dipotong, itu kan kalau tidak ada matahari kan jadi masalah nanti sebelum digoreng. Akhirnya kita buat open bar yang tidak tergantung dari cuaca, jadi boleh all time, jadi 24 jam, yang penting ada energi listrik Pak ya, itu bisa dilakukan ya. Jadi termasuk kalau nanti ada mahasiswa kami yang akan magang itu sangat senang, karena gini Bu Bapak, sekarang ini dengan Pak Menteri yang baru, Kemendikbud yang baru Mas Menteri ya, karena umurnya masih lebih muda dari saya, masih 34 ya, sudah jadi menteri ya Mas Nadiem ya.
itu dia mencanangkan mulai Januari 2020 yang namanya Kampus Merdeka. Jadi kalau kami tidak banyak kerjasama dengan UMKM, perusahaan, pemerintah daerah, karena mahasiswa kami itu wajib belajar di luar kampus 3 semester. Nah, tadi kalau Mbak Ita nyampaikan itu, saya kira nanti kurikulumnya kami September sudah Kampus Merdeka. Insya Allah nanti teman-teman dari teknik mesin menyerbu nanti untuk magang ataupun praktek di tempatnya perusahaan kerupuknya Mbaknya ya. Jadi ini kami siap bersinergis, bahkan mereka ini bisa mengembangkan teknologinya ya, dan tidak perlu bayar gitu. Justru nanti kalau malah teknologinya itu katakan harus mengeluarkan dana, insya Allah nanti Widyagama yang akan mencarikan dananya supaya inovasi yang diinginkan tadi di lapangan itu bisa terwujud. Karena kalau kami mengabdi pasti harus kita siapkan dananya dari universitas maupun dari pemerintah. Jadi kami tidak datang hanya membawa inovasi, tetapi dananya juga biasanya kami sharing. Mungkin di UMKM-nya itu ada berapa, nanti mungkin kami yang mengajukan, oh kurangnya misalnya katakan 70%, nah nanti kami yang mengajukan ke Jakarta ya. Terus kita buat alat teknologi tadi ya. Jadi ini yang mungkin kalau yang masnya tadi tambahannya apa mas? Mesinnya ya sama boleh ya. Makanya ini sebagai gambaran kepada ibu bapak semua, saudara-saudara yang hadir di sini. Tadi saya lupa nyampaikan, kayak Pak Kades ini tidak perlu kuliah seperti anak-anak yang baru lulus SMA yang reguler ya. Dia harus masuk mulai Senin sampai Jumat gitu, terus mulai jam 8 sampai selesai mata kuliah tidak. Kami juga ada yang namanya kelas karyawan gitu loh. Saya lupa. Jadi Pak Kades ini malah nanti kalau kuliah tidak mengganggu kinerjanya di Desa Mulyo Arjo ini. Karena kalau ibu bapak memilih jalur untuk kuliah yang kelas karyawan, itu kalau hari Kamis, Jumat ya itu mulai maghrib ya Pak, mulai sore. Kemudian kalau Sabtu mulai pagi. Karena kalau Sabtu kan di mana-mana biasanya banyak yang libur, jadi dia mulai pagi. Nah ini yang saya maksud. Jadi mohon ini kita bisa bersinergis. Intinya kita siap dengan ibu bapak mengembangkan inovasi apapun yang sekarang pada hari ini bisa kami lihat itu. Termasuk ada potensi wisata yang nanti harus kami lihat supaya nanti kami punya analisis situasi nanti untuk mengembangkan bukit yang ada di selatan itu. Kalau mau dikelola bahkan ke arah Bumdes, itu wisata apa yang sangat menguntungkan untuk kas desa, termasuk juga untuk kesejahteraan masyarakat di Mulyo Arjo ini. Mungkin dari saya sementara itu, saya persilakan nanti Bu Dekan FE dan Pak Diono menambahkan apa yang tadi mungkin masih tipis, karena mereka berdua di dalam yang tadi ditanyakan mungkin lebih dalam nanti ya. Saya persilakan kepada Bu Ana. Matur nuwun Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena waktunya udah siang, singkat nggih, nanti insya Allah di lain kesempatan panjenengan bisa ke kampus atau saya bisa ke sini. Jadi ini sebuah kehormatan rektor kami, pimpinan tertinggi bisa hadir ke Desa Mulyo Arjo, sehingga insya Allah dengan kehadiran ini bisa menambah kolaborasi dan kerjasama di berbagai bidang. Tadi sudah banyak pertanyaan terkait dengan bidang ekonomi, Bu Sur ya. Insya Allah saya punya 3 jurusan akuntansi, kebetulan akreditasinya A. Artinya apa? Sama dengan negeri. Kuliah di Widyagama sama dengan di negeri di Brawijaya, karena akreditasi kita udah unggul A. Kemudian ada jurusan manajemen, ada jurusan D3 keuangan.
Nah, tadi pertanyaan dari Bapak juga, apakah ada badan yang mengurus UMKM? Ada Pak, kita punya klinik UMKM. Jadi panjenengan silakan nanti bisa koordinasi lebih lanjut ya. Mungkin nanti dari kampus Pak Rektor akan menugaskan dosen-dosen yang banyak ini untuk keliling satu-satu di tiap-tiap desa. Jadi untuk ibu, kita juga monggo, ibu mau belajar ke kampus atau membutuhkan mahasiswa kita yang magang di sana, itu juga bisa. Jadi seperti yang disampaikan Pak Rektor, kita bisa menaruh mahasiswa kita di setiap UMKM, nggak usah bayar Ibu. Jadi kita akan bantu, misalnya kalau di akuntansi, bagaimana sih saya jualan telur asin, bahan bakunya, pulaannya berapa, saya harus jual berapa, itu kan ada pembukuannya, itu kan ilmunya akuntansi. Sehingga Bapak Ibu itu berusaha itu juga ada badine, ada profitnya. Terus pantasnya berapa, itu kan ada ilmunya semua, itu di akuntansi. Kalau terkait dengan manajemen, bagaimana packagingnya, kemudian bagaimana pengelolaan marketingnya, saya baru sekarang ini jualan yang laku harus jualan online karena kita dibatasi oleh physical distancing ya, jadi orang nggak datang ke rumah. Tapi omsetnya bisa jualan kemana-mana, itu kan berarti marketing digital namanya Bu. Itu insya Allah ada semua Bu. Jadi kalau nanti secara detailnya kita akan bicara lebih lanjut. Tapi secara umum kegalauan Bapak Ibu insya Allah bisa kita fasilitasi di Fakultas Ekonomi. Jadi yang berkaitan dengan ekonomi. Pembukuannya akuntansi, manajemennya itu tadi ada marketing, kemudian ada sumber daya, bagaimana itu kalau karyawannya banyak, cara ngaturnya bagaimana, gajiannya bagaimana, itu ada semua kita dipelajari. Khusus keuangan itu juga ada. Jadi alhamdulillah kita memberikan beasiswa seperti yang disampaikan Pak Rektor. Ini mumpung situasi corona, kita insya Allah beasiswanya ditambah katanya Pak Rektor. Jadi segera Bapak Ibu untuk putra panjenengan, saudara, keponakan apa saja silakan. Lebih lanjut nanti bisa dihubungi, ya. Monggo Pak Sudiono kalau mau menambahkan dari pertanian. Terima kasih, sedikit saja dari saya. Jadi pertama dari Bu Sunaryati. Menurut saya kalau industri kecil begitu Bu ya, UKM kan itu membuat produk pangan itu sebenarnya yang paling penting adalah pengurusan PIRT Bu ya. Tadi saya lihat kopinya sudah punya PIRT ya. Di instannya juga sudah punya PIRT gitu ya. Itu yang penting. Jadi kalau kita mau mainnya itu ada skala-skala lokal begitu, cukup PIRT saja. Itu gampang ngurusnya ya. Cukup datang ke dinas kesehatan, daftar, kemudian ikut pelatihannya, akan dikunjungi, terbitlah PIRT itu gampang sekali, tanpa biaya kayak gitu ya. Kemudian kalau ingin meluaskan pasarnya, misalnya untuk bisa dikirim ke luar kota, itu akan lebih meyakinkan kalau juga ngurus halal. Cuma halal itu ngurusnya agak susah, agak lama, ya, dan itu berbiaya, ada biayanya. Saya kemarin punya pengalaman menguruskan halal perusahaan janggilan di daerah Wakil. Pas gampang itu, saya uruskan sebulan langsung turun. Itu ngurusnya di Surabaya, jadi lewat LP POM MUI Surabaya. Kemudian saya uruskan lagi halalnya punyanya perusahaan jenang di Blitar. Sudah ke Surabaya, sudah hampir 1 tahun belum dikunjungi. Ini nggak tahu kenapa. Katanya sih kurangnya petugas yang berkunjung itu kurang, sehingga belum turun. Tapi kalau tadi Ibu bilang mengurus BPOM itu terlalu tinggi. Kecuali kalau Ibu menjual obat-obatan ya, obat makanan yang harus obat itu memang harus ke BPOM. Kalau makanan biasa ya pangan cukup PIRT halal cukup. Karena ada beberapa kota itu mensyaratkan kalau ingin mengirim ke kota itu harus ada halalnya. Misalnya Kota Batu itu sekarang tuh agak ketat. Kalau memasukkan produk ke toko olahraga di Batu itu harus ada halalnya. Jadi itu Bu ya. Tapi Bu bagus sekali sudah punya PRT, sudah punya halal, itu cukup bagus. Kemudian tadi kalau masalah perberasan, memang beras itu kalau itu bisa diolah menjadi tepung ya, macam-macam bisa.
Atau kalau bisa juga ada ini Pak, upaya untuk perbaikan kualitasnya Pak ya, misalnya dibuat lebih putih gitu ya, ada di sosoknya itu ditingkatkan, kemudian diberi aroma supaya wangi itu bisa, sehingga nanti itu bisa meningkatkan kualitasnya, asalkan jangan mencampur ya. Kalau mencampur beras biasa dengan beras yang premium itu melanggar hukum gitu. Tapi kalau kita jualnya adalah beras itu kita putihkan, kemudian ditambah dengan pewangi, itu tidak masalah. Itu cukup gampang Pak, ada alatnya, kita beli saja alatnya, itu bisa. Sehingga nanti berasnya itu bisa menjadi naik kelasnya gitu ya. Kemudian tadi masalah pengering ya. Kebetulan 5 tahun yang lalu saya pernah membina usaha di bidang pembuatan emping jagung itu ya, maring jagung itu. Jagung di daerah mana itu Belimbing itu ya, sama kebetulannya karena jagung itu yang sudah digepengkan itu sebelum digepeng harus dijemur dulu ya. Kalau pas musim hujan kan kendala itu ya. Kemudian waktu itu kita sharing, awalnya adalah kita mau membuatkan pengering ya, tapi orangnya kemudian bilang saya masih belum butuh pengering, saya butuhnya adalah penggoreng aja gitu, penggoreng. Yang awalnya dia gorengnya pakai kayu, pakai itu dengan berasap gitu ya. Kita mau dibuatkan alatnya penggoreng pakai LPG, kemudian wajannya kita desain yang gampang, pokoknya itu tinggal masukkan, tinggal diserok, nggak berasap, nggak ganggu pekerjaannya. Tapi kalau pengering tadi yang Pak Rektor bilang itu dulu pernah mendesainkan pengering untuk keramik Pak ya, itu yang keramik. Kemudian tadi yang itu di TP itu sama prinsipnya sama, gampang saja. Ada satu ruangan, kalau nggak ada listriknya mahal itu bisa pakai dengan LPG juga bisa. Kita bakar LPG-nya, ruangannya itu akan jadi panas, nanti akan kering sendirinya. Jadi itu bisa kita siasati. Nanti mungkin Pak Rektor akan mengirim mahasiswa dari Teknik Mesin ya untuk berkunjung ke UKM-nya Ibu itu untuk ditinjau kira-kira nanti bentuknya apa. Sebenarnya di perguruan tinggi itu ya setiap tahun itu ada program yang namanya adalah program pengabdian masyarakat yang dananya dari pemerintah. Cuman ini lagi pergantian menteri ini, kemudian dananya dipotong banyak sehingga kita sekarang susah mendapatkan dana itu ya. Dulu gampang ya, kita ngajukan program itu ke pemerintah, Wijagama sering dapat 40 paket itu ya, datang ke UKM, butuhnya apa, kita sumbang alatnya gitu. Mudah-mudahan nanti kalau kondisinya sudah stabil lagi, itu dibuka program itu, nanti kita akan buatkan proposalnya, nanti kita dapatkan dana, akan kita sharingkan ke Bapak Ibu semuanya. Insya Allah nanti akan dibuka lagi. Itu dari kami Pak, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Widya Agama Malang, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, dan juga Bapak Insinyur Sudiono MP. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Iya, sama Bapak Ibu nanti. Oh iya, ini sesi yang terakhir, nanti kita akan foto bersama kepada beliau-beliau. Dan yang terpenting ini pandangan pertama Bapak Ibu ya. Nanti selanjutnya kita akan kontak-kontakan seperti itu. Oleh karena itu kita butuh nomor yang bisa dihubungi. Yang jelas momen ini adalah suatu bukan awalnya. Ini adalah ngawali ya, seperti itu ya. Ngawali, dan mungkin selanjutnya kita akan berhubungan terus seperti itu. Cukup sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.